Datang dengan segudang harapan, Johnny Johnson justru harus menghadapi badai kritik. Bali United kini terpuruk di zona merah. Apakah ini sekadar proses adaptasi, atau tanda bahaya besar bagi Serdadu Tridatu? Musim tahun 2025-26 menjadi awal baru bagi Bali United setelah perpisahan dengan pelatih legendarisnya, Stefano Cugura alias Teco. Sosok pelatih asal Belanda, Johnny Johnson, dipercaya untuk membawa angin segar bagi Serdadu Tridatu. Namun, perjalanan 6 pekan pertama di kompetisi Liga Super justru menjadi babak penuh ujian. Hasil yang jauh dari kata memuaskan memaksa Bali United harus menelan kenyataan pahit, hanya 1 kemenangan, 3 kali imbang, serta 2 kekalahan telak. Kini, Bali United berada di posisi 14 klasemen sementara dan masuk ke zona merah. Sebuah situasi yang mengejutkan banyak pihak, terutama para pendukung setia yang selalu menuntut tim kebanggaan Pulau Dewata ini berada di papan atas. Kehadiran Johnny Johnson di Bali United sebenarnya membawa semangat baru. Setelah era panjang Stefano Cugura alias Teco yang sukses memberikan identitas permainan agresif, kini Johnson mencoba memperkenalkan filosofi sepak bola ala Belanda yang menekankan penguasaan bola, pergerakan dinamis, serta pembinaan jangka panjang. Namun, 6 pekan awal musim 2025/26 membuktikan bahwa perubahan besar tidak selalu berjalan mulus. Hingga pekan ke-6, Bali United hanya mampu meraih 1 kemenangan tipis 1-0 melawan Madura United pada tanggal 30 Agustus tahun 2025. 3 laga lainnya berakhir imbang, yakni melawan Persija Jakarta 1-1 pada tanggal 14 September kontra Malut United 3-3 pada tanggal 15 Agustus dan menghadapi Persik Kediri di laga pembuka 1-1 pada tanggal 10 Agustus. Sisanya, 2 pertandingan berakhir dengan kekalahan telak, kalah 5-2 dari Persebaya Surabaya, tanggal 23 Agustus dan tumbang 3-1 di kandang sendiri melawan PSIM Yogyakarta, tanggal 20 September. Rangkaian hasil buruk itu membuat Bali United harus turun ke peringkat 14 klasemen sementara, berada di zona merah hingga tanggal 23 September tahun 2025. Situasi ini memicu kekhawatiran besar, karena Bali United dikenal sebagai tim dengan ambisi besar yang selalu bersaing di papan atas. Menurut Johnny Johnson, perjalanan ini masih bagian dari proses adaptasi. Ia menyebut bahwa perubahan gaya bermain, pergantian era kepelatihan, hingga penyesuaian taktik membutuhkan waktu. Filosofi baru yang ia bawa, termasuk pembinaan berjenjang dari level usia muda hingga tim senior, diharapkan akan memberikan hasil jangka panjang. Namun, saat ini tekanan besar datang dari supporter yang menuntut hasil instan agar tim terhindar dari jurang degradasi. Selain filosofi permainan, kehadiran beberapa pemain asing dari Eropa juga diharapkan dapat menjadi motor perubahan. Para pemain tersebut dipercaya mampu memberikan pengalaman, kualitas, dan menjadi role model bagi pemain muda lokal. Meski begitu, inkonsistensi performa tetap menjadi masalah utama. Dalam beberapa pertandingan, Bali United tampil meyakinkan di awal laga, tetapi kehilangan fokus di menit-menit krusial sehingga lawan mampu membalikkan keadaan. Johnson sendiri mengakui tantangan ini. Ia menyebut bahwa setiap perubahan besar dalam tim pasti akan mengalami fase naik turun. Saya mendatangkan beberapa pemain dan mengubah gaya permainan tim di musim ini. Selama proses itu bakal ada naik dan turun sehingga memang kami memerlukan waktu untuk lebih baik lagi, ujar mantan pelatih PEC Zwolle tersebut. Namun, waktu menjadi faktor penting. Kompetisi Liga Super Indonesia berjalan ketat, dan setiap kehilangan poin bisa berdampak besar pada posisi klasemen. Jika Bali United tidak segera bangkit, risiko terus berada di papan bawah sangat mungkin terjadi. Supporter yang selama ini menjadi kekuatan besar tim juga mulai kehilangan kesabaran. Tekanan dari tribun semakin kencang, terutama setelah kekalahan menyakitkan dari PSIM Yogyakarta di kandang sendiri. Meski begitu, masih ada harapan. Filosofi yang sejalan antara tim pelatih dan manajemen menjadi dasar optimisme. Manajemen klub tampak mendukung penuh program Johnson, meski hasil awal belum sesuai ekspektasi. Jika diberi waktu, ada kemungkinan besar Bali United bisa bangkit dan menemukan ritme permainan yang lebih stabil. Kini, fokus Bali United beralih ke laga berikutnya melawan Semen Padang FC di pekan ke-7. Pertandingan ini akan menjadi ujian penting bagi Johnson dan timnya.
Hasil positif bisa mengembalikan kepercayaan diri pemain, sekaligus meredam tekanan dari supporter. Sebaliknya, jika kembali gagal, situasi akan semakin sulit, dan bayang-bayang degradasi semakin nyata. Bali United tengah berada di persimpangan jalan, apakah mereka mampu bangkit bersama pelatih baru dan filosofi segarnya, atau justru terjebak dalam krisis berkepanjangan yang bisa merusak reputasi klub? Semua akan terjawab dalam perjalanan panjang Liga Super 2025/26. Pertanyaannya, apakah Bali United akan segera bangkit, atau justru semakin terpuruk di tangan pelatih asal Belanda ini? Hanya waktu dan kerja keras tim yang bisa menjawabnya. Bagaimana menurut kalian, Sobat Tridatu? Apakah manajemen harus bersabar memberi waktu kepada Johnny Johnson, atau justru segera melakukan evaluasi besar? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian nggak ketinggalan update terbaru seputar Bali United dan Liga Super Indonesia 2025/26.